Sukacita. Kusuka Cerita Alkitab. Halo adik-adik. Halo. Kok Mbak Via diem aja sih? Halo. Sapa dong. Nah, hari ini kita ketemu lagi di Sukacita bersama saya Mbak Nadia dan Mbak Via. Oke, hari ini kita mau ngapain aja sih Mbak Via? Hari ini kita tentunya mau nyanyi. Hmm. Terus kita juga mau dengerin firman Tuhan. Oke, tapi sebelum kita mau mulai Sukacita hari ini, kita mau doa dulu ya. Nah, doa pembuka ini bakal dibawain sama salah satu teman kita. Yuk kita doa bareng-bareng. Mari teman-teman kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus sudah memberikan kesehatan. Tuhan, kami mau sekolah minggu. Tuhan berkati kami yang mau sekolah minggu, juga guru kami yang mengajar. Dan doakan orang tua kami diberikan kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, itu tadi kita udah berdoa. Nah, selanjutnya kita mau ngapain ya Mbak Via ya? Kita mau nyanyi. Nah, kira-kira ada yang mau nebak judulnya atau mau request? Apa Mbak? Apa ya? Karena ini hari Minggu, kan kita mau memuji Tuhan nih, harus ceria kan. Kita mau bersukaria di dalam Tuhan. Jadi, ayo kita nyanyi, mari kita bersukaria. Ya adik-adik, kita nyanyi bareng-bareng. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah, kita kan udah selesai nyanyi nih. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita baca Alkitab dulu nih Mbak Nat. Kita sama-sama buka Alkitab yuk. Yuk, Alkitabnya dari mana Mbak Via? Dari Keluaran. Keluaran tuh perjanjian lama apa baru? Lama dong. Nah, Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 14. Ayat 1 sampai 14. Oke. Ini bacanya gimana? Mbak Via dulu atau Mbak Nadia dulu? Mbak Via baca yang ayat 1 sampai 7, Mbak Nadia baca yang ayat 8 sampai 14. Oke. Yuk kita baca yuk Mbak Via yuk. Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Judulnya tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini.
Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan pada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu. Apabila aku menghukum tanah Mesir, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Oke, itu tadi kan kita udah baca firman ya Mbak Fia ya. Diambil dari berapa tadi? Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Oke, itu tadi kalau dilihat dari judulnya adalah tentang perayaan Paskah. Nah, perayaan Paskah waktu zaman Israel dulu tuh sebenarnya awal mulanya gimana sih? Nah, di sini habis ini kita akan lihat video yang mungkin lebih bikin adik-adik ngerti lebih jelas tentang perayaan Paskah zaman dulu tuh gimana sih? Rinciannya tuh gimana? Nah, kita mau lihat videonya, habis itu nanti bakal Mbak Nadia jelasin. Oke? Silakan dilihat adik-adik. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi." Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama-sama semua pegawainya dan semua orang Mesir. Dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel. Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu itu." Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Oke adik-adik, tadi kan kita udah lihat video tentang gimana sih awal mula Paskah itu. Nah, dari video itu kita juga belajar bahwa gimana bangsa Israel itu taat, mendengarkan perintah Allah dan juga melakukan ya adik-adik, sehingga mereka bisa bebas dari tanah Mesir dan menuju ke tanah perjanjian. Nah, coba dibayangin kalau misalnya bangsa Israel itu cuma dengerin firman Tuhan aja nggak ngelakuin. Mereka nggak menyembelih anak domba atau nggak menyembelih anak kambing, terus juga nggak dimakan sampai habis. Dan juga yang lebih pentingnya lagi adalah nggak mengoleskan darah dari anak domba itu ke tiang pintu mereka. Pastinya para bangsa Israel yang nggak melakukan perintah Tuhan itu pasti juga akan kena tulah seperti bangsa Mesir yang lain. Nah, dari video tadi kita belajar bahwa pentingnya gimana kita harus taat sama Tuhan. Taat di sini itu berarti mendengarkan firman Tuhan dan juga melakukan. Ini penting juga ya adik-adik, jangan cuma didengerin tapi harus dilakukan. Karena kalau kita mau denger, kalau kita mau ngelakuin firman Tuhan,
pasti sukacita dan kegembiraan dari Tuhan Allah itu akan senantiasa menyertai kita. Oke adik-adik, jangan lupa ya, taat, mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan adik-adik semua. Kalau misal Mbak Nadia emang melakukan firman Tuhan itu yang kayak apa sih? Sebenarnya simple loh. Kayak misalnya nih, sekarang kan lagi ada COVID. Nah, kalau keluar pakai masker, terus harus sering-sering cuci tangan. Itu secara nggak langsung kita ikut dalam mendengarin firman Tuhan, yaitu patuh sama peraturan yang berlaku gitu. Atau misalnya disuruh nih sama orang tua, jangan kalau main keluar jangan terlalu deket sama temennya, nanti ketularan virus. Nah, kita patuh sama orang tua itu adalah salah satu wujud dari kita juga ngejalanin perintah Tuhan. Oke? Jadi jangan lupa ya, itu tadi. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa untuk selalu taat sama Tuhan, selalu dengerin perintah Tuhan dan melakukannya. Oke? Nah adik-adik, tadi kan kita udah mendengarkan firman Tuhan, udah baca Alkitab, terus udah nonton video juga, terus udah dijelasin juga pesan-pesan sama Mbak Nadia. Nah sekarang kita mau nyanyi lagi nih. Nah mau nyanyi apa nih Mbak? Nyanyi apa ya? Ini ada hubungannya kok sama firman yang tadi Mbak. Oh apa tuh? Baca kitab suci judulnya. Oke. Berarti selanjutnya kita nyanyi dong. Kalau mau pakai gerakan boleh banget lah adik-adik. Oke, yuk kita nyanyi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, puji haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, puji haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah adik-adik kita kan udah selesai nyanyi nih. Nah sekarang kita mau berdoa. Nah yang akan dipimpin oleh Mbak Via. Yuk kita doa sama-sama. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini sehingga kami masih bisa menjalani sekolah minggu ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya apa yang telah disampaikan oleh Mbak Nadia dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari sehingga kami dapat menjalankan firman-Mu bukan hanya mendengarkannya saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Oke, selanjutnya kita mau ngapain Mbak Via? Udah selesai. Ya, udah ya. Kerasa ya. Cepet apa lama nih adik-adik? Cepet lah ya, cuman segitu doang mah. Oke, berarti kita sukacitanya sampai di sini dulu. Next, buat minggu depan kita bakal ketemu di sukacita lagi. Tapi yang ngajar bukan Mbak Nadia sama Mbak Via ya, gantian yang lain biar kebagian. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati. Dadah.